Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. To the point, insyaallah 40 menit. Ngajinya enggak panjang, tapi mudah-mudahan barokah. Enggak panjang, mudah-mudahan paham. Ya enggak panjang, mudah-mudahan bisa amalkan. Kalau sepekan sekali kita belajar dan bisa diamalkan, ya insya Allah 1 tahun sudah jadi orang yang kaya ilmu. Ya kaya ilmu. Karena sesungguhnya dalam 40 menit itu banyak yang bisa dipelajari, banyak yang bisa dipetik, banyak yang bisa diambil. Malam ini saya ambil judul yang cukup menarik sebetulnya ya. Mau kaya. Jawa ini pun pengen sugih. Kok jawabannya enggak kompak gimana? Mau kaya. Nah, itu kan rodok semangat. Yang di rumah purun sugih. Yang di rumah kok ya. Mau kaya, mau. Jawabannya hampir semua orang normal mengatakan mau, betul. Ya, kecuali orang yang tidak normal. Yang tidak normal ngomong, "Moh, saya tidak mau kaya." Tetapi tidak normal belum tentu itu salah. Bisa jadi yang tidak normal itu ukuran orang normal. Paham? Menurut orang normal, ya pengen kaya itu normal. Tapi menurut orang-orang yang di luar normal, pengen kaya itu tanda miskin. Bingung. Pengen kaya berarti tanda miskin. Kalau pengen kaya berarti sudah kaya belum? Belum. Berarti orang yang pengen kaya, kaya atau miskin? Miskin. Lah Anda pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Berarti jangan pengen. Kok bingung kenapa ini? Sekarang kita samakan persepsi dulu. Persepsi kaya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sugih menurut Gusti Allah. Ya, kaya menurut Allah tentunya informasinya dari Rasulnya Allah, utusannya Allah, the messenger, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang punya pendapat A sampai Z tentang kaya terserah, boleh orang berpendapat, tapi kita ambil pendapat cukup satu, pendapatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwakilkan penyampaiannya lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dzar itu sendiri. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, atara kathratal mali huwal ghina? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala afatara qillatal mali huwal faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Qal innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi, rawahu Ibnu Hibban. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanya kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Dzar, bukankah menurutmu orang kaya itu orang yang banyak hartanya? Maka Abu Dzar menjawab, betul ya Rasulullah. Bukankah menurutmu orang miskin itu orang yang sedikit hartanya? Maka Abu Dzar menjawab, betul ya Rasulullah.
Wahai Abu Dzar, maka Nabi SAW menjelaskan, innamal ghina, sebetulnya kaya dan miskin itu nggak ada urusannya sama jumlah harta. Kaya dan miskin tidak ada urusannya dengan materi yang melekat pada seseorang. Innamal ghina, kata Nabi Muhammad SAW, innamal ghina, yang namanya kekayaan itu sesungguhnya adalah ghinal qalbi, hati yang merasa kaya. Hati yang merasa kaya. Wal faqru faqrul qalbi, dan yang namanya kefakiran adalah hati yang merasa fakir. Hati yang fakir itu berarti miskin. Hati yang merasa cukup berarti itu kaya. Jadi orang kaya bukan orang yang punya Mercy atau BMW. Orang yang kaya bukan orang yang punya istana yang megah. Orang yang kaya bukan orang yang punya emas berkilo-kilo. Orang kaya bukan orang yang punya simpanan bertriliun-triliun. Mungkin ada orang terkaya nomor 1 di Indonesia, ada orang terkaya nomor 1 di dunia. Tapi definisi orang kaya menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan itu, bukan itu. Kekayaan seseorang tidak bisa diukur oleh orang lain. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Kamu kaya atau miskin tergantung hatimu bagaimana. Itulah topik kita malam hari ini. Nah, asik atau enggak asik? Monggo diunjukin. Loh, terserah jenengan, telaskan urusan jenengan. Saya itu tadi butuhnya 1, datangnya 2. Ya, ini panas, ini panas. Tapi biar yang ini dulu yang datang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dulu. Udah habis. Ya. Lapor sama tim job. Alhamdulillah. Urip kok enak kaya ngene. Nikmat. Ya, alhamdulillah. Nah itu sugih. Ya, itu sugih. Alhamdulillah. Ada orang di bawah kolong jembatan, lihat langit, lihat bintang, lihat rembulan. Kemudian ngucap alhamdulillah, urip kok penake kaya ngene, sugih. Ada orang ya tinggal di rumah mewah, ya, kemudian di kasur empuk, kemudian ruangan ber-AC, terus lihat langit, lihat atap-atapnya ya, lihat atap rumahnya, lihat langit-langit. Kemudian dia berkata, hidup kok susahnya seperti ini. Sing waras sing ndi? Alhamdulillah. Sekarang ulangi lagi ya. Jadi orang kaya itu yang banyak harta atau yang hatinya cukup? Orang miskin itu orang yang nggak punya harta atau orang yang hatinya miskin? Nah pertanyaannya sekarang, kita termasuk yang mana? Jujur pada diri sendiri, sudah merasa cukup atau merasa kurang? Ini mau jujur ya, gak enak. Mau bohong ya ketoan gitu ya. Sepuronipun engkang kata, jujur ya. Gaji jenengan 1,5 juta tiap bulan, kurang apa cukup? Kurang apa? Kurang cukup. Jenengan Anda dapat uang 1,5 juta 1 bulan. Dapat uang 1,5 juta satu bulan. Sudah merasa cukup atau masih kurang? Walaupun kenyataannya kurang gitu loh. Ini gak nanya kenyataan, rasa di dalam hati. Hatinya merasa cukup atau merasa kurang? Ini sepele ya, sepele. Tapi itu ukuran sugih melaratnya jenengan, sugih melaratnya saya. Kalau saya dapat uang 1,5 juta, hati saya merasa entuk kok mau sak ini. 1,5 juta bisa buat beli apa? Apa ini? Berarti kita orang yang miskin.
orang yang miskin. Tapi kalau kita dapat 1,5 juta, hati kita merasa alhamdulillah, moga-moga barokah, insya Allah berkah. Alhamdulillah punya uang 1,5 juta. Pertanyaan saya, Anda termasuk yang mana? Ibu-ibu ini loh. Dikasih suaminya uang 1,5 juta, alhamdulillah napa kurang? Alhamdulillah kurang, baby. Alhamdulillah kurang. Karena repot akhir zaman ini, kita sebagai muslim terkacaukan oleh definisi-definisi yang ada di masyarakat. Sementara definisi-definisi itu tercipta karena kehidupan sosial yang sudah belajarnya enggak lagi dari Al-Quran dan Sunnah, belajarnya dari sinetron, dari TV, ya, dari share-sharean, ya, dari WhatsApp, dari YouTube dan lain sebagainya. Enggak belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kanjeng Nabi sudah bilang, sugih enggak ada urusannya sama duit, enggak ada. Melarat gak ada urusannya sama duit. Makanya Allah Maha Adil. Allah meletakkan kekayaan itu bukan di tangan. Allah meletakkan kekayaan di dalam hati. Allah meletakkan kemiskinan bukan di tangan. Allah letakkan kemiskinan di dalam hati. Sehingga siapapun orangnya, wujudnya model seperti apapun, ekonominya seperti apapun, kaya miskinnya tergantung hatinya. Paham? Oke, nanti kita bahas, sabar dulu. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, laki-laki Rasulullah yang bicara. Hadits riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Laisal ghina an kathratil arad. Laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kaya itu bukan berlimpah harta. Yang namanya kaya bukan berlimpah harta. Siapa yang bilang ini? Nabi Muhammad SAW. Yang namanya kaya bukan berlimpah harta. Dah tenang. Berarti jenengan saya punya kesempatan jadi orang kaya. Kenapa? Nyotor ada duit. Ada orang nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sandal, jalan kaki tanpa alas, pakai kaos oblong sobek-sobek, kemudian jalan teriak, aku sugih, para sopedan. Orang zaman sekarang mengatakan sakno, stres, kasihan, stres. Orang zaman sekarang dianggap orangnya begini gila, dianggap stres. Kenapa? Sugih kok orang duwe motor. Sugih, ya, namanya kaya nggak punya motor, kaya nggak punya mobil, kaya kok tinggal di bawah pohon, kaya kok nggak punya tempat tinggal. Ditanya alamat di mana? Di bawah langit, di atas bumi. Sugih, sugih atau nggak sugih? Sugih, jembar. Jenengan alamat di mana? Jalan Serayu 7, nomor 3B, RT 4 RW 16 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kode pos 57117, sakota. Berarti ukurannya sakota rumahnya. Mana yang lebih kaya? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ditanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di bawah langit, di atas bumi, nginjak bumi, atap saya lah langit. Berarti dimanapun dia berada, itu rumahnya. Dia merasa cukup beratapkan langit, beralaskan bumi. Sugih apa pelarat? Alah gaya. Oh biasanya, kalau ciri-ciri wong melarat, jawabannya ngono. Biasanya dianggap miskin, itu orang melarat, orang miskin, orang yang nggak punya, orang tidak punya. Nabi kita SAW udah ngasih tahu, laisal ghina an kathratil arad, yang namanya kekayaan, sugih, itu bukan orang yang punya harta banyak, harta berlimpah, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang namanya kaya itu hati yang merasa cukup, hati yang puas. Bu, jenengan punya suami, ya, yang nggak punya diem tadi itu.
Ya, punya. Berarti Anda kaya atau miskin? Masih butuh yang lain enggak? Maksudnya itu masih butuh A sampai Z, bukan butuh pria lain, bukan. Sudah punya suami, masih butuh yang lain enggak? Masih kan? Betul ya Bu ya? Oke, berarti Anda sudah merasa cukup dengan punya suami atau belum? Belum, betul katanya. Belum merasa cukup. Jadi pertanyaannya waktu itu saya sampaikan, coba saya ulangi, ibu-ibu nih di rumah ya ataupun di sini, suaminya pulang, ya suaminya pulang, tidak bawa duit, atau suaminya nggak pulang tapi duitnya datang 2 miliar, Anda pilih yang mana? Yang mana Bu? Normalnya perempuan, normal ya, normal. Yang normal nih, yang nggak normal nggak usah kita bahas. Yang normal jawabannya pilih suami pulang bawa uang 2 miliar, gitu kan? Atau pilih suami pulang bawa uang, nggak nyebut jumlah, pulang bawa uang. Betul begitu? Oke, kenyataannya selama ini suaminya pulang enggak? Pulang. Bawa uang enggak? Bawa. Cukup atau kurang? Kurang. Allah, cukup. Gayanya itu loh luar biasa ya. Yang kemarin baru curhat ngomong nggak cukup itu siapa itu? Ini suaminya pulang. Ini kan lebih daripada uang yang datang, betul. Karena suami nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Buktinya suaminya sakit, kamu rela menghabiskan uang berapapun agar suamimu sehat. Berarti suamimu ini mahal. Suamimu pulang, itu seharusnya udah cukup. Alhamdulillah. Bawa uang itu bonus. Maka perempuan yang begini akan selalu bahagia. Suaminya model seperti apapun. Suaminya kaya bahagia, suaminya belum kaya juga bahagia. Kenapa? Dia sudah cukup kaya. Aku suki. Berarti jadi orang kaya gampang atau susah? Gampang. Dan selama ini kenapa kok ngeluh? Orang suki angel men ya. Adaan. Mau jadi orang kaya kok susah betul tuh Bib. Kok susah jadi orang kaya Bib? Padahal kaya nggak urusan sama duit. Ya salahmu dewe. Kamu menjadikan kaya itu urusannya sama duit. Salah. Makanya orang yang merasa kaya itu kalau punya duit banyak, dia susah jadi orang kaya. Karena berapapun duit yang didapat selalu merasa kurang. Berarti nggak pernah sugih. Berarti selalu melarat, selalu miskin. Lain dengan muslim mukmin, seorang muslim yang betul-betul percaya sama Allah Ta'ala. Saya dikasih Allah berapapun cukup. Nyatanya cukup. Nyata rasa dibahas. Kenyataan gak usah dibahas. Tapi saya dikasih berapapun cukup. Emangnya cukup buat makan? Ya cukup, tergantung dirimu. Kamu makannya pilih mana? Ya. Itu Deddy Corbuzier pernah wawancarai, saya baca di sebuah situs gitu ya. Ada ibu-ibu yang jualan apa itu? Mie ayam ya. Berapa? 2.000. Lanjengan pilih mana? Makan mie ayam 2.000 atau makan mie yang harganya 10.000. Kalau Anda merasa cukup dengan yang 2.000, ya suki. Betul kan? Tapi dikasih uang 5.000, mikirnya 10.000, orang cukup. Gak cukup. Maka dia akan merasa kurang. Lah ini miskin. Kan gak enak. Pilih mana? Jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Makanya resep nomor 1 untuk jadi orang kaya bukan masalah duit dulu. Bukan itu. Urusannya hati. Hatimu totonen. Totonen pokoknya apapun kondisinya, berapapun yang didapat cukup. Ya cukup, tidak butuh sama yang lain. Kenapa merasa cukup? Karena sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan saya jelaskan. Monggo diunjuk.
Ini belum pengajian loh ya, sabar. Belum. Ini baru baca hadis tadi ya, baca hadis. Belum dijelaskan betul. Bagi yang nonton di rumah, ini belum dijelaskan betul. Jangan merasa puas kemudian dimatikan, nanti salah tafsir. Sabar.